Banyak keanehan yang bermunculan di desa Lawang Ireng. Para penduduk desa berbaris jalan sambil membaca mantra dengan membawa kemenyan dan berjubah putih. Wajah para penduduk itu tampak kosong, meski ada beberapa pria dan wanita yang menangis terseduh. Ana merasa ada yang tidak beres di desa ini. Tuh, masuk cepetan sebelum mereka lihat kita, buru. Buka dikit pintunya biar bisa lihat. Kelihatan nggak? Sini, cukup. Iya. Apaan Ras? Gimana kalau kita cari tahu aja? Kita udah terlanjur ada di sini, nah. Gak mau. Kita kan nggak tahu, Ras. Orang-orang itu baik apa enggak? Gimana kalau di situ ada patua yang semalam? Kalau kita nggak kesana, kita bakal kehilangan momen. Belum tentu juga ada patwa itu di situ. Lagian kan sekarang udah pagi. Setidaknya kan lebih aman, lebih terang. Siapa tahu ritual itu ada hubungannya sama para gadis perawan yang umurnya nggak pernah sampai 17 tahun. Jangan keluar. Jangan kemana-mana. Hari ini ada upacara besar, Mbak. Kamu ngagetin aja sih, Gendis. Iyo, jangan kemana-mana yo, Mbak. Upacara apa? Orang-orang tadi mau ke penghormatan terakhir. Penghormatan terakhir? Iyo, Mbak. Jadi ada 4 gadis perawan yang baru aja meninggal hari ini. 4? Kenapa? Kok bisa banyak gitu yang meninggal? Oh ya, apa mereka itu keluarga? Upacaranya ngapain? Apa mereka umurnya 17 tahun? Iya, mereka meninggal secara tidak wajar. Gak wajar? 17 tahun? Seumur gue dong. Lu 16 tahun kan, Nak? Iya, Iya, Mbak. Jadi, kalian harus dengar omongan saya baik-baik ya, Mbak. Tetap aja tinggal di sini. Kamu mau kemana? Suatu tempat sebentar ya, Mbak. Ras. Apa jangan-jangan dia ke upacara itu juga? Mungkin aja. Udah deh, ayo kesana yuk. Yuk, kita bisa dapat bahan buat liputan, Nak. Enggak, gadis perawan loh, Nak, yang meninggal. Enggak, Ras, enggak, gue nggak mau. Tetap gue nggak mau, titik nggak mau. Ini bisa jadi bahan buat lomba kita. Ingat, Nak, 30 juta kalau kita menang lomba jurnalis ini. Enggak, gue nggak mau ngeliput apapun. Denger ya, gue cuma mau pulang. Gue mau pulang, ya. Ini tuh kesempatan kita buat pergi dari sini, tahu. Tapi mumpung semua penduduk lagi pada sibuk sama upacara itu, ayo kita pulang aja yuk. Ya, kita pulang aja yuk, Ras, yuk, ya. Nak, ini tuh bener-bener kesempatan buat kita. Enggak, gue bilang tetap enggak, pokoknya enggak ya, Ras ya. Lo udah janji sama gue ya, kalau ada hal yang aneh kita bakal batalin semuanya. Ini tuh udah lebih dari aneh, Ras. 30 juta. Dengar ya, baterai HP gue juga udah sisa 30%. Di sini nggak ada listrik. Kita juga harus buru-buru keluar dari sini, Ras. Ini mumpung matahari masih ada loh, ya. Tapi siapa tahu kita bisa sampai ke ujung hutan itu dan dapat sinyal. Gue mau pulang. Tanggung. Nggak mau. Ayo dong. Kita nggak bisa minta tolong sama orang luar, Ras. Kalau HP ini mati, kita juga mati. Pulang ya, kita pulang ya. Ya. Ras, kita nggak bakalan bisa minta bantuan siapa-siapa. Tadi juga gue udah cek HP lo, udah habis baterai duluan. Harapannya ya HP gue ini doang, Ras. Ayolah kita pulang ya. Kita pulang ya, Ras ya. Oke, kita pulang. Beneran ya? Ya, oke. Tapi gimana kalau kita ketemu sama patwa itu? Dan gimana kalau kita berakhir kayak gadis perawan yang meninggal itu? Gue rasa ya, kita tunggu aja di sini sampai Gendis pulang. Kita paksa dia buat temenin kita ke hutan itu. Kelamaan, Ras, kelamaan. Kita kan nggak tahu dia beneran orang baik apa enggak. Gimana kalau dia datang ke sini sama rombongannya? Terus kalau dia mau bunuh kita gimana? Akhirnya, Ana dan Rasti jalan keluar dari situ sambil melihat sekeliling dengan takut dan waspada. Suasana desa itu sangat sepi. Tidak ada satupun manusia hadir di sana. Rumah-rumah desa semua terbuat dari kayu, tampak tua, dan terlihat sudah sangat lama ditempati. Halaman luas dengan jendela dan pintu tertutup. Kabut asap menyelimuti desa tersebut dengan jalanan yang semuanya tanah. Bau kemenyan sangat tajam. Saat mereka lewat, ayam dan kucing yang ada di sana langsung menghentikan aktivitas mereka dan memperhatikan kedua gadis itu. 'Ayo, 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 'A
Gue merinding terus nih di sini, Ras. Kok spooky banget ya desa ini. Nggak ada orang. Setiap halaman rumah pada bakar kemenyan. Aduh, nyengat banget ini baunya. Kayaknya mereka tuh lagi tolak bala loh, biar rumah mereka nggak digangguin sama sesuatu. Nah, beneran deh. Beneran. Kita nunggu Gendis pulang aja yuk. Kita itu butuh penduduk sini buat nemenin kita. Aduh, merinding terus nih gue. Sama gue juga. Tapi jangan sama Gendis. Kita tetap lanjut aja ya. Ya, kita tetap lanjut ya. Ayo Ras, ayo buruan. Nah, lihat tuh, rumah itu beda dari rumah yang lain. Yang mana? Itu kayak rumah Belanda, itu gede banget. Gede banget itu, Ras. Iya sih. Bener juga ya. Mungkin itu rumah orang paling kaya di sini. Soalnya cuma rumah itu tuh yang paling megah. Tapi kenapa nggak ditempatin ya? Rumputnya pada tinggi banget lagi itu. Gelap lagi. Ras. Loh. Mana dia? Rasti. Aduh, Tuhan, kenapa tiba-tiba ngilang sih? Rasti. Rasti menghilang. Ana panik mencari keberadaan Rasti. Padahal baru saja dia ada di belakang Ana ketika mereka melihat rumah kuno yang besar itu. Rumah yang didominasi dengan warna putih memudar, persis seperti bangunan Belanda dengan halaman luas tak terurus. Ana pun mulai takut karena Rasti tak kunjung ketemu. Please jangan bercanda, Ras. Rasti, mau di mana, Ras? Apa dia balik lagi ke rumah Gendis ya? Bener-bener tuh anak. Rasti, nggak ada siapa-siapa lagi. Kemana sih dia? Rasti, Ras. Please jangan main-main, Ras. Lo di mana sih? Itu Gendis kan? Gendis. Rasti nggak ada di mana-mana. Kamu lihat nggak? Gendis, lihat nggak? Kalian pergi keluar. Iya. Saya kan sudah bilang, Mbak, jangan kemana-mana. Di rumah saja. Kenapa kalian keluar? Tapi kami harus pergi dari sini, Gendis. Kita masuk dulu ke rumah. Ayo. Tiba-tiba Rasti menghilang loh. Iya, ayo kita masuk dulu ke rumah. Nggak mau tahu. Pokoknya saya harus cari Rasti. Gimana kalau Rasti dalam bahaya? Terus gimana kalau dia ketemu sama Pak Tua itu lagi? Pak Tua itu sama kayak kalian. Hah? Sama? Maksudnya Iya, gimana? Mbak. Dia juga bukan penduduk sini. Hah? Sudah 20 tahun dia ndak bisa keluar dari sini. Serius? Dia itu salah satu orang luar yang ndak bunuh diri karena frustasi, ndak bisa pergi dari sini, Mbak. Tapi sebagai gantinya, dia jadi ndak waras. Biasanya dia ndak aktif, ndak ganggu orang. Tapi terus kenapa semalam dia kayak gitu? Kita dikejar-kejar loh sama dia. Bahkan Rasti itu sampai pingsan karena kayu yang dilempar sama Pak Tua itu. Berarti ada sesuatu dari kalian yang bikin dia begitu. Hah? Sesuatu? Apaan? Saya juga ndak tahu. Mbak mau cari tahu? Enggak. Saya cuma mau cari Rasti aja. Tolong saya, Gendis ya. Bantu saya cari Rasti. Bantu kami pergi dari sini. Ya, tolong kami ya. Sebentar, Mbak. Umur teman Mbak itu 17 tahun kan? Iya. Ndak ada anak perawan yang bisa hidup lama di sini di umur 17.
tanpa terkecuali. Jangan dibikin takut sama cerita-ceritamu itu. Tamu itu ya harus dijamu dengan baik. Kamu pasti sudah susah payah ke desa ini. Ya Pak, ya. Saya tahu, karena penampilanmu tidak seperti penduduk di sini. Ya Pak, benar Pak. Saya Sarwono, kepala desa di sini. Apa ada yang bisa saya bantu? Pak, teman saya hilang Pak. Pak, bantu saya cari teman saya Pak ya. Di sini tidak ada yang hilang, kecuali sengaja dihilangkan. Kok bisa gitu Pak? Ayo silakan, ikut ke rumah saya. Kita bisa ngobrol banyak di sana. Ya, Kamu Pak. bisa ceritakan tentang hilangnya teman kamu itu. Jangan percaya sama dia, Mbak. Jangan ngomong apapun ke dia kalau Mbak mau aman. Tapi Ana kalut. Mana yang harus dia percaya? Gendis yang dingin dan misterius, atau Sarwono yang tampak ramah dan terlihat mau membantu? Ana benar-benar ingin pergi dari desa itu. Tapi Rasti belum juga ketemu. Mau tak mau, dia harus berada di sana sampai Rasti ditemukan. Ana pun berjalan ke rumah Sarwono. Kepala desa itu tampak tampan, tapi sangat pucat. Tatapannya tajam, dengan senyum yang dingin. Ana jalan di belakang Sarwono dengan gusar. Tapi tak lama, suara biola rusak terdengar lagi. suara itu lagi. Suara apa? Itu Pak, suara biola rusak yang masih dimainin. Bapak dengar nggak? Udah seminggu ini saya dengar suara itu Pak. Kamu dengar? Iya Pak, saya dengar Pak. Hanya ada orang tertentu yang bisa mendengar suara itu. Hah? Konon katanya itu adalah panggilan untuk seseorang. Panggilan? Dia asalnya dari rumah gubuk yang ada di tengah hutan. Pak, orang tertentu itu gimana maksudnya ya Pak? Rumah gubuk. Semalam teman saya dan Gendis lewat hutan Pak. Kami nggak ketemu gubuk. Enggak. Sebaiknya memang nggak usah lewat. Dan apapun yang terjadi, jangan ke gubuk itu. Iya Pak, iya Pak, iya. Percepat langkahmu. Iya Pak, iya Pak, iya. Kita bicara di rumah saya. Iya, iya. Sarwono yang awalnya terlihat ramah, langsung berubah serius saat Ana menceritakan tentang biola rusak. Ana makin bingung dan yakin kalau hal aneh yang selama ini dia alami sebelum pergi ke Lawang Ireng adalah sesuatu yang berhubungan dengan desa ini. Dan ketika sampai di rumah Sarwono, Ana langsung buru-buru bertanya. Pak, ada apa ya dengan gubuk itu? Lebih baik kamu ndak usah tahu, karena itu akan membunuhmu. Hah? Membunuh saya? Selain gubuk itu, saya pastikan di sini semuanya aman. Asal kamu nggak masuk ke gubuk itu. Jangan tanya-tanya lagi. Pak, tapi bukannya semua anak perawan di sini nggak ada yang umurnya lebih dari 17 tahun ya? Berarti nggak ada yang aman dong, Pak. Itu hanya kebetulan saja. Bukan berarti tidak aman. Pak, kalau boleh tahu gimana ya cara mereka meninggal? Sudah saya bilang, lebih baik kamu ndak usah banyak tahu. Tapi karena itu akan membunuhmu. Saya akan minta penduduk di sini untuk cari temanmu itu. tolong ya Pak ya. Sekarang
kamu istirahat dulu saja. Iya Pak, ya. Semoga temanmu cepat ditemukan. Amin, amin, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama satu hal lagi. Hati-hati sama si gendis. Ana benar-benar sangat bingung. Dia ada di tengah situasi pelik. Rasti menghilang, gubuk misterius, dan kasus yang menakutkan. Sementara Ana berharap ingin segera lepas dari tanah terkutuk ini. Dia pun berjalan keluar dari rumah Sarwono dengan gusar. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Gimana Mbak? Mbak ndak bilang apa-apa toh? Aduh, saya tuh bingung Gendis. Sebenarnya ada apa sih dengan desa ini? Pak Sarwono tadi bilang kalau di sini aman. Apakah menumbalkan semua perawan yang berumur 17 tahun itu termasuk aman, Mbak? Hah? Atau sebenarnya kalian kesini itu karena takdir ya? Takdir? Kalian sengaja dikirim Hah? buat selamatin desa ini, buat selamatkan para gadis perawan di sini. Ana syok mendengar omongan Gendis. Dia tidak mengerti maksud Gendis. Bisakah Ana keluar dengan selamat? Apakah Rasti bisa ditemukan dan tidak berakhir dengan cerita tragis gadis perawan yang ada di desa itu? Dengarkan terus cerita suara bulu kuduk berjudul Perawan Tanah Terkutuk berikutnya. Hanya di Audio Plus, bagian dari RCTI Plus.